Halo golfer sama viewers semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Daddy's Golfer. Hari ini ada yang spesial, yang berbeda. Pakai telur ya. Kita mau golf talk sama seorang artis katanya, Nyanyi aja. penyanyi ya, Nyanyi aja. Kita sambut di Ilham Jaya Kusuma. Salah. Ilham. Mata di mata. Ilham Aditama. Ilham Aditama alias Ilham Hi-Fi. Jadi Iya. kalau sobat viewers golfers yang suka mendengarkan lagu musik, kalau lagunya coba yang paling tenar lagunya. Begadang. Oh, oke. Begadang sama anggur merah, Mira Sandika. Salah. Bang Roma ya. Bang Roma. Yang lagunya adalah Alamat Palsu. Lebih salah lagi. Sekarang gue lagi promo Tersenyum Untuk Siapa. Nah, apa cerita ini ya? Album cerita baru. Jadi nanti kita mau ngobrol sedikit tentang lagunya nanti, tapi banyak kan sebenarnya tentang golfnya karena kita tahu sekarang Ilham ini mulai menjadi golfer nih. Yoi. Enggak, benar. Ini gara-gara Dedis juga gue jadi mantap nih. Jadi semuanya nih akibat Dedis juga di salah satunya jadi golfer juga. Nah, kita mau nanya dong bro, lo pertama kali main golf tuh kapan sih bro? Gua dulu kecil sempat main golf, cuman nemenin bokap doang driving. Dari usia berapa bro? SMP Cuman udah main golf bro? SMP gue cuman driving, tapi nggak serius juga sih, cuman driving di tempat driving nemenin bokap. Kalau serius mungkin lo kawinin kali. Tapi gue kalau serius pun belum tentu gue kawinin juga. Oh gitu, belum jadi ya? Wah, bahaya nih. Suka ngasih PHP bos. Enggak. Terus SMP, pas gue masuk SMA udah gak nyentuh stick sama sekali. Udah nggak? Itu gue berarti dari 2007 semenjak tahun 2020 awal. Oke. Lama juga ya? Lama jaraknya. 13 tahun ya? 13 tahun jadi gapnya. Terus 2020 awal gue mulai tuh Februari gue mulai. Itu juga gara-gara temen kayak golf yuk? Driving yuk gitu. Temen gue driving. Oh ya udah, gue kayaknya bisa pinjam stick bokap gue dulu deh gitu. Oh ya udah, pakai stick bokap gue, pukul. Terus tiba-tiba ada temen gue yang namanya Amal. Itu basis gue. Oh, basis si Haima. Nah, ya? dia kecanduan golf juga tuh. Juga ya? Iya. Mantap nih, ini kecanduannya yang positif. Benar. Golf viewer, jangan kecanduan hal-hal yang lain, tapi kecanduan golf ini Positif banget, sehat. Terus lagi driving bareng, terus tiba-tiba dia ngomong, besok gue mau turun nih sama Angga sama Ilman. Oke, Angga itu dari Malik. tetangganya. Malik, di esensial. Tetanggaan. Bukan Malak, kalau Malak preman. Itu dia. Dan nggak berkompetisi, jadi tetangga gitu. Tetangga kita. Senior gue lah kalau di betul. musik. Angga udah senior banget bos. Pas terus ya udah nekat lah, itu udah modal nekat. Wah, gue nggak pernah turun kan. Zaman dulu juga cuma driving doang. Pernah sekali turun itu juga kayak mukul nemenin bokap, capruk gitu, boleh nggak tahu kemana. Karena lo pertama kali dulu mukul SMP gitu sampai sekarang itu pakai pro nggak sih? Ada pelatih gitu nggak sih? Gue baru pakai pro. SMP sekali pakai pro, cuman gara-gara ya udah gue ngerti cara mukulnya gimana, polanya tuh seperti apa, backswing, terus berat badan. Zaman dulu belum sampai berat badan, cuman gripnya doang. Backswing, terus downswing kayak gimana. Terus udah, terus mulai 2020 ini gue pakai pro akhirnya. Itu juga setelah gue main golfnya 3 bulan. 3 bulan gue ngerasa gue suka nih, gue suka main golf. Kayak gue perlu untuk tahu lebih jauh lagi gimana. Mendalami. Maksudnya lu nggak bukan untuk jago amat, gitu. Tapi yang penting gua tahu teknik dasarnya, segala macam gitu kali bro ya. Gimana caranya supaya nggak grounded mulu, walaupun sampai sekarang masih grounded mulu. Itu namanya proses. Nggak ada yang instan ya. Jadi kalau bersama viewers, kalau emang mau main golf harus sabar. Sebenarnya itu sih inti pesannya tuh. Banyak orang yang kayak baru mulai, wah gila golf susah banget. Emang bukan susah, cuman badannya butuh adaptasi, penyesuaian, butuh waktu untuk belajar. Jadi apapun itu juga kan di hidup nggak ada yang
langsung jadi gitu. Berat banget. Kalau menurut ini gue kalau menghadapi wah Pemirsa. Mario Teguh bos. kalau di sebelah sana gue rasanya ada anget-anget nih. Wah anjir. Ini Kiprana bos. Bentar lagi dia ngelukis nih. Ya kurang lebih gitu lah, semuanya berproses. Ya sebenarnya sama aja ya, nggak golf juga. Sebenarnya semua olahraga ya. Semua olahraga. Jadi kalau lo baru mulai olahraga, viewer sama golfers baru mulai olahraga juga hal yang baru pasti kan butuh proses. Nggak mungkin sekali dua kali main langsung jago gitu loh. Kecuali memang lu terlahir untuk ada bakat itu. Cuman kan juga bakat harus dilatih juga. Tetap diasah terus ya. Kayak lu misalkan jadi nyanyi kan, lu juga kan sebetulnya ada bakat, cuman kan lu latih juga. Latih terus. Masih gua tahun 2019 awal gue ikut kelas master kelas gitu gue masih belajar. Bukan master kelas, bukan master chef bos. vokal master kelas. Vokal master kelas bukan master chef. Nanti kalau master chef dia jadi juru masak bos. Iya, jadinya ini chef. Nggak jadi. Nggak jadi deh. Takut salah. Bahas golf. Iya, salah sebut nanti kita kena somasi bos. Kan yang lagi booming nih, salah ngomong dikit kena somasi. Su. Ngeri. Tapi emang lu senang main golf? Apa emang lu terjun ke golf itu karena tadi lu bilang ngeliat bokap lu main? Iya, ngeliat bokap. Lu penasaran berarti? Nggak disuruh apa nggak kayak Ilham kamu harus golf ya? Nggak, sama sekali nggak ada. Waktu SMP cuman kayak temenin papa golf ya? Driving gitu. Terus udah di situ gue udah mulai kayak gue suka nih golf. Cuman waktu SMP tuh gue menekuninya. Gue dulu lari ya? Dari Sering. kenyataan. Itu sekarang. Itu dulu lari beneran. Lari beneran. Dulu lari. Gue dulu atlet lari. Oke. Nggak ada basic ya berarti Ada lari. Terus gue basket juga, bola. Akhirnya golf udah gue tinggalin. Oke. Semenjak itu terus ya 2020 itu terus gue main golf sama temen gue. Bokap gue ngomong, kok kamu udah turun lapangan aja nggak pernah driving kok. Pakai stick siapa? Pakai stick papa. Kok nggak bilang? Standar. Ini colong-colongan biasa kayak kita kan suka nyolong-nyolong apa ya? Kayak dulu belajar mobil ya kan sih, Bro? Belajar mobil nyolong-nyolong mobil, cuman sekarang ini positif, dia nyolong-nyolongnya nyolong stick, bukan nyolong mobil atau nyolong duit apa lagi. Kagak tuh zaman itu enggak boleh. Cuman ini bagus positif karena dia pengen bisa belajar golf gitu. Jadi dia colong-colong pinjem pakai stick orang tuanya, dan stick bapaknya. Memang golf itu bukan olahraga yang harus dipaksakan ya. Misalkan lo kalau misalkan viewer sama golfers belum punya, nggak perlu beli ya, bisa pinjam sampai lu bener-bener menemukan feel-nya lu bener-bener suka. Menurut gue sih baru beli atau ngulik set. Ya. Betul. Tapi kalau memang nih buat golfer sama viewers yang baru pengen golf, jadi nggak takut lah, jangan takut kalau golf nih nggak punya stick ya apa, bisa pinjam kan ya. Cuman emang kalau lo emang pengen beli ya silakan. Ya itu urusan kalian. Cuman maksudnya kita nggak kan golf olahraga ini bukan yang menyusahkan yang kayak harus begini enggak sih. Sebenarnya agak sedikit gua bingung itu orang tuh selalu ngomong, lu gila lu main golf ya. Iya. Kesannya eksklusif apa gimana ya. Enggak, sebenarnya main golf lu bisa milih lapangan, lu bisa milih alat-alat yang sesuai dengan budget lu. Bahkan dari tempat driving sampai turun lapangan pun kita bisa memilih yang sesuai sama kantong lo gitu. Betul. Jadi memang bukan ini ya, kita juga golf sama viewers kita juga pengen juga di sini sekalian juga merubah stigmanya sih sebetulnya. Olahraga golf itu kan biasanya konotasinya kan mahal, olahraga orang kaya dan segala. Sebenarnya enggak ya golf sama viewers. Asal kita tahu ngakalinnya gimana. Makanya kita nih sama teman-teman, ada Dedis Golfer, ada teman-teman kita yang lain juga, YouTuber juga yang di golf juga. Kita tuh pengen mengedukasi, kasih tahu sama golfer bahwa golf itu bukan olahraga yang mahal, tapi olahraga yang fun dan sehat sebetulnya, nggak bro? Gue semenjak main golf justru emosionalnya bisa lebih gue kontrol. Oke. Karena kan main golf bener-bener lo teratur. Di lapangan lo harus kontrol emosi. Lo ngeliat jarak jauh, gue pengen mukul nih. Awal-awal sih gitu, gue harus jauh. Ada bolanya nggak kena. Iya betul. Nafsunya gue bener-bener nafsunya sekarang yang ngaruh ke hidup gue adalah self controlnya gue udah lumayan bisa jadi cukup baik sih sejak main golf. Jadi memang
sebenarnya golf itu kan musuhnya sebenarnya bukan orang lain, Lawan diri sendiri. diri sendiri. Jadi memang itu olahraga kehidupan kalau orang bilang kan. Jadi Kecuali lawannya Aziz. ya itu juga nggak juga sih. Bisa. Kecuali lawannya Aziz. Itu aduh. Lawannya sendiri-sendiri sama mentalnya. Karena ada peer pressure. Ada peer pressure-nya kalau main sama dia. Kalau pukul lagi jelek, bagus. Pokoknya semua bilang bagus aja. Iya, ngepatnya kejauhan bagus, tapi kurang kenceng aja. Itu namanya ngelatih mental. Benar, tapi kehidupan juga gitu. Lo harus ada terpaan dulu biar jadi gitu kan. Jadi gitu. Thank you banget sih. Terus gue pengen nanya juga dong sama lo, bro. Kita kan sekarang nih kita lihat fenomenanya golf ini sebenarnya udah digandrungi banyak golfer pemula nih, Ya. yang usia-usia muda. Ya, betul. Nah, menurut lo gimana nih, bro? Justru semakin ya kemarin kayak contohnya tempat driving itu udah ngantri dan sekarang banyak anak-anak muda dan orang-orang yang baru memulai gitu. Yes. Kayak sekarang Gua gue pun sekarang ada di WhatsApp ada grup yang ya yang handicapnya masih sama semua, yang kita masih belajar. Jadi satu sama lain tuh kayak sharing, oh kenapa ya di lapangan pukulan gue kayak gini, oh kenapa kayak gitu. Kita masih sharing lah gitu. Justru di situ gue kayak, oh oke, udah mulai banyak orang yang main golf nih. Berarti satu nambah lagi temen kalau mau main golf gitu. Gue kalau zaman dulu kan gue ya maksudnya siapa ya? gak usah zaman dulu kayak gue baru awal aja itu gue masih bisa dihitung jari teman yang bisa gue ajak driving dan turun lapangan gitu. Sekarang udah makin banyak. Iya, benar. Kalau kita lihat sih sekarang trennya apa ya? Mungkin karena salah satu faktornya juga ini lagi PSBB, orang lagi cari hiburan baru. Betul. Ya kan? Olahraga pilihannya terbatas kan ya. Salah satu yang paling aman kan golf betul. Jadi banyak yang ini juga ya, kita juga pengen juga sebetulnya mengencourage ya teman-teman untuk yang kalangan muda ini untuk main golf karena kita ini kekurangan atlet-atlet golf, bro. Iya. Jadi gue pernah ngobrol sama teman-teman dari PGI, Persatuan Golf Indonesia di PGI DKI kebetulan. Ya mereka sharing sama kita bahwa kita ini kekurangan atlet. Oke. Se-Indonesia ini yang rakyatnya 200 juta, hampir 200 juta lebih, atlet golf itu cuma kira-kira 80 orang. Yang junior pun atlet ya, hitungannya. Jadi maksudnya yang berkompetisi yang serius. Jadi kan what a waste gitu, bro. Sedangkan kita kalau ngeliat tetangga ya, nggak usah jauh-jauh deh. Kita nggak usah jauh bandingin ke Amerika. Thailand aja udah bisa menghasilkan banyak atlet-atlet golf kelas dunia. Filipina juga. Dan untuk menjadi atlet kan nggak mungkin ya istilahnya harus dari kecil gitu, dipupuknya. Betul, bukan kayak serta-merta lo instan jadi artis kan, jadi artis. Jadi atlet. Karena ngomong sama artis jadi grogi. Iya, bener sih. Kemarin itu jadi pembicaraan gue tuh ngobrol sama Alit juga kan. Katanya golfer junior tuh kurang. Ya istilahnya salah satu visi misi gue, bukan visi misi sih, harapan gue dengan seringnya bermain golf dan gue posting golf itu bisa nambah orang untuk bermain golf dan nggak canggung lagi untuk main golf dan mereka bangga gitu untuk bisa main golf gitu. Sebenarnya kan zaman sekarang kan orang-orang nomor satu pride sama posting. Iya. Betul. Dari mereka bisa posting lu lagi main golf, apalah pukulan lu terserah lah kayak gimana. Nomor 2 lah pukulan. Iya, nomor penting lo happening dulu. Yang penting lo bisa orang tahu kalau lu tuh main golf. Betul. Jadi kita sekarang nanti viral ya. Mari kita bikin viral. Nah, terutama nih kalau gua melihatnya potensinya adalah karena kan sobat Hi-Fi apa namanya? Sobat Hi Friends. Jadi Hi Friends ini kan banyak yang kalangan milenial dan Gen Z yang anak muda ya. Kita sih berharap dari Dedis terutama dari Hi Friend ini bisa masuk juga ke olahraga golf gitu, main golf juga karena actually kan teman-teman Hi Friends kan banyak banget gitu. Jadi gue senang sih kalau ada satu idol yang ikut main golf dan mensosialisasikan golf. Kan udah banyak nih sekarang mulai banyak yang public figure ya. Iya benar. Udah mulai turun main golf. Sekarang banyak ya musisi lah terutama ya. Udah mulai
belajar main golf. Main golf. Dan itu gue senang sih ngeliatnya kayak oke, nambah lagi nih temen. Dan surprisingly waktu itu gue pernah nge-post tentang golf, terus ada fans gue yang DM gue, bang handicap berapa? Cewek, bang handicap berapa? Bang ayo. Gue nggak buka profile. Nanti share profile ke orang lain dan ke kita aja. Kita udah dedis, nggak bisa, udah dedis. Handicap berapa? Main bareng. Terus, bang ayo main bareng. Tapi gue lagi di luar kota nih, belum ke Jakarta lagi. Ya udah gue bilang, oh ya udah, kalau emang di Jakarta nanti kita main bareng aja lah, kita turun lapangan bareng-bareng. Nah itu mungkin salah satu hal yang kalau udah mulai banyak, gue mungkin akan ngajak fans gue untuk yuk kita main golf turun lapangan bareng. Itu tuh, gitu. Itu salah satu cara engaging yang baru ya. Yang baru lagi. Kan biasanya lu jumpa fans doang, cuman kayak foto HI gitu. Sekarang nanti High Friends ini bisa golf bareng sama gue pengen salah satu visi misi gue nanti gue pengen ngajak fans gue untuk yuk yang main golf, lo kasih tau gue di mana kita bisa main. Kita main bareng gitu. High Friends Golf Club anjir. Nggak perlu pusing lah, maksudnya nggak usah mikirin oh mainnya harus serius. Enggak. Gue mainnya ketawa-tawa kok, tanya aja. Kita ini satu flight mula. Gue maunya di pairingnya sama dia mulu. Kita selalu satu flight karena apa? Nah, judulnya adalah flight bahagia. Flight bahagia. Jadi no pressure, kita mainnya nggak serius. Maksudnya kita bermain sesuai teknik, cuman maksudnya jangan dibawa serius lah. Main itu harus santai ya. Itu yang menjadi yang gue tanamin di kepala gue gitu, main golf tuh harus seneng. Iya. Main golf intinya tuh bermain. Ya, bermain kan lu tetap harus serius gitu, walaupun lu cuman lagi main sesuatu lu juga tetap serius, cuman jangan lupa esensinya adalah bermain dengan rasa yang gembira gitu. Apalagi lu nanti turun lapangan, kalau gue ketika gue turun lapangan dengan apalagi gue supaya turunnya pagi itu harga yang menurut gue nggak bisa dibayarkan dengan uang itu. Lu ngeliat alam, lu ngeliat sunrise, betul. Udara sejuk, udaranya masih enak, belum ada polusinya. Itu sih yang agak gue salah satu yang bikin gue cinta banget sama golf. Gila, Ilham aja udah cinta sama golf, masa kalian nggak sih High Friends harus cinta sama golf juga. Nah, ini sedikit nih, gue mau nanya sedikit tentang Hi-Fi karena kan lo sekarang lagi besar di Hi-Fi juga kan, maksudnya gue sih salah satu pendengar lo bro. Hi-Fi lagu kesukaan gue tuh. Kalau gue sakit ntar diganti nama Andri. Jangan nanti High Friends pada bubar. Aduh jangan sakit gitu. Harus sehat terus karena main golf jadi harus sehat. Benar. Bro, Hi-Fi sejak tahun berapa sih baru terbentuk? Hi-Fi terbentuk tahun 2009. Udah lama ya, hampir 11 tahun ya bro? Udah 11 tahun, sekarang kita udah jalan ke 12. Kita terbentuk tuh Januari 2009. Berarti sekarang udah anniversary ke 11 tahun di tahun. On the way ke 12 mudah-mudahan ke seterusnya. Amin. Terus ada gitu. Harus. Terus ada gonta-ganti personel nggak sih bro selama 11 tahun? Ada. Jadi tahun 2016 atau 17 ya gue lupa. Vokalis cewek yang namanya yang sekarang kan Neida. Sebelumnya dia mengundurkan diri karena mau solo. Oke. Dia solo ya. Itu nggak Jogja. Itu nggak Jogja Surabaya. Lo nggak lebih jauh lagi. Ini begini ya, gue pernah virus, mohon maaf kalau banyak bercanda ya, karena kalau gue ketemu Ilham udah bawaannya bercanda dan nggak bisa serius. Jadi kalau gue gini, maaf ya kalau misalkan esensinya nggak ada, cuman mudah-mudahan banyak esensi yang bener. Ini pesan-pesannya. Pesan-pesannya itu lo harus dengerin, bukan tahu-tahunya banyak. Nontonnya nanti di menit keberapa aja. Skip aja. Bercanda. Terus sekarang udah berapa album bro? 3. Ini album ketiga. Single tuh berarti udah berapa ya? Aduh, gue lupa nih. Single udah lumayan banyak. Udah banyak banget. Yang album terakhir yang mau lu keluarin ini kan kalau nggak salah lagi ada promo album ya? Lagi promo single. Promo single. Judulnya Tersenyum untuk Siapa. Ya? Yes. Itu bisa didengerin di platform digital platform semuanya. Itu salah satu soundtrack film Mariposa. Nah, harus tonton juga berarti GoPro Viewers. Benar. Gue promo film harusnya masa kagak kosong-kosong. Nah ini produser film kita promoin. Iya nggak ada lagu-lagu Hi-Fi yang lain.
Itu dia. Tapi lebih susah kan syutingnya. Susah ya, kalau kondisi gini ya. Tapi nggak apa-apa bro. Iya. Virtual lah, bisa via Zoom atau via apa. Kalau nggak ada filmnya, lagunya aja pakai di bioskop. Orang dengerin aja. Iya, dengerin lagunya aja. Filmnya nanti nyusul. Bener, belakangan dulu. Tapi ada bedanya sih bro, kalau misalkan kalau yang gua tahu kan pasti kan kita banyak kemarin ada dengar berita bahwa ya pekerja seni ketika lagi pandemi gini banyak yang kesulitan ya, maksudnya untuk banget struggling di dunianya karena bener. Show nggak ada, nggak bisa live music nggak ada. Itu gimana sih bro kalau di Hi-Fi sendiri? Di Hi-Fi sendiri kita kurang lebih sama, cuman alhamdulillah kita ada beberapa konser virtual. Konser virtual ini jadi barang yang baru ya bro? Benar, kita jadi mendalami juga. Sekarang kita butuh gear apa aja untuk bisa konser virtual yang mumpuni sesuai sama standarnya lah gitu. Terus kemarin ada satu panggung sekali off air yang gue nyanyi di atas panggung beneran gitu, itu lumayan menyembuhkan kerinduan. Iya. Cuma memang virtual sendiri ya itu tadi ya, nggak bisa banget beda banget. Beda rasanya di atas panggung nggak ada dua arah kan, kalau ini kan jadi cuma satu arah. Gue cuma nyanyi ke depan kamera, gue rekam. Kadang-kadang gue rekamnya di rumah dengan gear seadanya. Kadang-kadang kalau mau lengkap ya ke kantor, di kantor rekamannya. Cuman sekarang yang gue pikirkan untuk musisi, pesan gue cuma satu sih. Ya maksudnya ini yang secara moto ya secara general gue nggak cuma buat musisi, buat semuanya sih. Nomor satu, gue selalu ditanamkan semenjak pandemi ini, kalau bisa bantu orang lain untuk bisa bertahan hidup lebih lama lah gitu. Karena kalau masih dipikirin untuk diri sendiri, kalau masih lu mikirin untuk diri sendiri, bukan waktunya lagi gitu. Lu waktunya untuk bantu orang untuk bertahan hidup lebih lama gitu. Karena banyak banget apalagi dari tim kru gua, industri musik apalagi ya, nggak cuma musik sih, semua banyak yang industri pekerja seni lah ya. Pekerja seni itu banyak yang lagi kesusahan gitu. Yang bisa bantu ya bantulah gitu. Karena kan kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Gitu. Esensi memang di pandemi ini selain kita harus jaga kesehatan nomor satu, nomor satu itu. Jaga kesehatan, tapi kita juga membantu ya keluarga kita, rekan kerja kita yang kita tahu dulu mereka survive, tapi sekarang karena pandemi ini akhirnya mereka tidak memiliki pekerjaan segala macam. Bantu sebisanya. Jadi kalau bisa bantu doa ya doa. Tapi yang penting bisa ada bantu yang actionnya apa gitu ya bro ya. Sesimpel lu menyapa dan bertanya kabarnya itu udah menurut gue udah satu hal yang nilai plus yang membantu orang secara mental. Secara mental mereka terangkat, tidak terlalu terpuruk ya bro ya. Itu kan yang sekarang ya kita lihat juga kondisinya seperti itu. Dan mudah-mudahan juga beberapa sama viewers tetap sehat, tetap harus jaga kesehatan ya bro. Salah satunya jaga imun tubuh ya, berolahraga dengan olahraga main bola. Keren bro. Terakhir mau nanya dong pesan-pesan untuk golfer sama viewers yang baru mau main golf sama yang udah main golf. Yang baru mau main golf dulu deh. Yang baru mau main golf, teman-teman jangan takut sih untuk main golf, karena lu pasti punya banyak teman yang bisa lu ajak main golf. Benar. Nomor dua, intinya sharing kayak kenapa pukulan gue kayak gini, apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue perbaiki. Kalau emang perlu lu sama pro ya lu ketemu sama pro lah. Untuk kebetulan juga di Dedis ada pro. Iya, ada Dedis Golf Clinic juga. Dedis Golf Clinic salah satu yang megang, pukulan gue distance-nya nambah loh. Ada Dedi Aziz, nanti Instagram dicantumin di nanti bio-nya. Sama Instagram yang benar-benar tapi yang benar gak gue cantumin. Jangan. Ya kalau mau kamu yang baru mau mulai, kalau bisa sih pakai pro ya supaya. Karena kan tiap orang badannya beda-beda, pukulannya beda-beda. Pasti lu sama pro diarahin yang sesuai sama kebutuhan lo. Terus kalau mau makin gue cinta main golf tuh semenjak gue turun ke lapangan sih. Jadi lu nggak perlu takut, nanti di lapangan pukulan gue gimana aku hilang kemana, beli aja dulu bola yang banyak.
yang penting mukul maju ke depan, tapi pace-nya tetap dijaga ya, jangan lambat. Pace of play tetap dijaga. Ya udah lu pukul, emang kalau lu jelek ya lu pindahin ke depan, taruh bola di depan sama sesuai yang flight lu berjalan gitu. Kalau jelek juga ya udah kantonginnya bola ya, Bos. Masuk taruh. Yang penting lu tahu dulu mukul di driving sama mukul di rumput beda. Itu beda rasanya. Bisa aja lu lagi driving tiba-tiba gila pukulan gua bagus nih, tas jauh-jauh. Pas turun ke rumput serok. Kayak gua, serok hilang bola kemana. Itu masih sering terjadi di kehidupan kita semua. Kita masih terjadi. Oke, jadi gitu. Terakhir juga kita juga mau ngingetin nih, Bro, tanggal 28 Agustus nanti ada turnamen. Bukan turnamen, Bro. Gobar sehat. Golf bareng sehat. Golf Max sama Dedis Golfer. Monthly ya? Oh iya, monthly. Ini namanya episode 2. Oh, episode. Jadi karena kita ini apa namanya? Kalau turnamen kan seri, liga. Kalau kita kan karena YouTuber episode. Jadi kemarin episode pertama kita di Senayan Golf Club, sekarang episode kedua di Royal Golf Jakarta. Ini udah boleh diumumin ya? Udah dong, diumumin. Ayo dong, coba teman-teman promosinya, teman-teman. Kita gobar. Kalau emang mau main bareng sama gua, sama Dedi semuanya, biar kenal sama Dedi. Ada teman-teman main golf view juga ya, teman-teman main sama golf yang view. lain juga. Ada banyak influencer sama banyak. golf community juga yang biar ngerasain gimana rasanya kalau main tuh flightnya rame gitu. Rame dan flight bahagia. Flight bahagia. Kalau cari pairingnya gue itu udah pasti bahagia. Bahagia. Ketawa-tawa udah pasti bahagia deh. Jangan lupa untuk ikutan Gobar episode kedua di Royal. Tanggal sama Golf Max 28 Agustus 2020. Daftar buruan. Nanti link pendaftaran ada di IG kita sama di IG nanti mungkin nanti dicantumin di bawah. Nanti gue juga akan bantu untuk ngasih tahu infonya di mana. Terakhir jangan lupa teman-teman subscribe. Hi-Fi ada YouTube channelnya Hi-Fi, jangan lupa, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Dedis Golfer. Mantap, Bro. Thank you banget waktunya udah golf talk sama kita. Sebenarnya bukan golf talk sih. Lebih ngobrol karena gue sama Ilham itu kalau udah ngobrol suka lupa waktu. Ini aja lumayan lama ya. Lama. Tapi tujuan ngobrolnya kemana? Iya, kesana luas nih. Cuman buat golfer itu jangan bosan-bosan, mudah-mudahan dari obrolan kita bisa diambil manfaat yang bagusnya. Benar. Kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada salah-salah kata kita mohon maafkan, jangan kita disomasi. Karena lagi viral, dikit-dikit somasi, bos, pusing kita sebagai konten kreator ngomongnya harus hati-hati ya. Harus hati-hati banget gitu kira-kira. Jadi gitu aja semuanya. Thank you juga untuk golfer sama viewers yang udah setia nonton channel YouTube kita. Terus klik subscribe dan komen serta nyalain lonceng notifikasinya supaya tetap dapat update terus dari Dedis Golfer sama nanti juga sama Ilham Hi-Fi. Ya, jangan lupa dinyalakan notifikasinya dan loncengnya. Siap. Thank you. See you on the next video with Dedis Golfer.